Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Bapak Ibu sekalian mulakan Allah wa hayyakum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya bersyukur ya Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan saya untuk sampai di masjid ini. Saya izin Pak, ya ingin mengatakan bahwa saya suka sekali masjid ini, Masya Allah. Ya. Unik Pak, ya. Minimalis tapi Masya Allah, ya. Artinya teksturnya ini Pak, ya. Saya kalau lihat model begini Pak, saya ingat Brunei Pak. Di Brunei Darussalam itu Pak, mirip-mirip masjid tak begini. Jadi saya 2013 selama 12 hari di Brunei, hampir semua, dan termasuk saya ceramah di pesantren atau sekolah tahfidnya raja Pak. Rajanya namanya Hasan Al-Bolkiah. Itu di sekolah tahfidnya. Waktu itu saya diundang untuk memberikan materi bagaimana cara menghafal Al-Quran yang cepat dan kuat. Saya berikan pelatihan pada guru-gurunya, kepala sekolahnya, semuanya. Dan itu gratis semua di sana Bapak Ibu sekalian. Itu sekolah adalah sekolah paling elit untuk kawasan Brunei. Jadi dia bukan karena uang orang bisa masuk, tapi orang masuk di sana karena dites. Jadi setelah dites baru, dan apa tesnya Pak? Ini uniknya ini sekolah. Tesnya bukan matematika, bukan fisika. Tesnya bacaan Quran. Kalau bagus bacaan Qurannya, yang kedua kalau banyak hafalannya, baru dia bisa masuk di sekolahnya raja. Dan itu dijamin setelah dia masuk di sekolah ini sampai dia selesai S3 dibiayai raja. Dan uniknya ini subhanallah Quran ya. Kalau kita kembali, dan inilah yang membuat kita sebenarnya harus yakin kenapa ini Palestina luar biasa dijaga terus Allah, karena tidak berhenti penghafal Qurannya Pak. Itu Israel, semua senjata dia punya. Coba pakai logika sehat kita. Kalau kita berpikir logika sehat, Israel semua senjata dia punya. Semua negara yang dukung, negara yang boleh dikatakan 10 negara terbesar di dunia Pak. Amerika, semua Pak, kemudian Brazil, kemudian macam-macam semua. Yahudi kan tersebar di negara-negara ini. Itu yang biasa orang bilang G20 ya. Indonesia mungkin yang masuk dalam G20 yang tidak termasuk pendukung ya, Israel. Semua negara yang punya alutsista yang sangat bagus, sangat kuat Pak, dukung. Tapi coba bayangkan Pak, sampai sekarang belum bisa dia taklukkan Palestina Pak ya. Tersisa itu Bapak Ibu saya alhamdulillah tahun lalu Pak ya, ini juga rezeki. Saya bagi cerita sedikit. Tahun lalu saya Bapak Ibu sekalian, saya merinding juga kalau mau cerita ini Pak. Saya itu orang jamaah umroh yang terakhir masuk Palestina Pak. Pulang saya itu corona. Jadi saya berangkat tengah Januari, saya pulang di sana awal Februari, jadi 14 hari. Jadi totalnya kemarin kita itu berangkat umroh dulu, sudah ke umroh dari Mekah ke Madinah, setelah Madinah langsung terbang ke Aqsa. Dari Aqsa ya, awalnya ke Jordan. Jadi ke Jordan dulu karena masuknya lewat Jordan. Ke Jordan, masuk ke Palestina. Di Palestina saya 4 hari 3 malam. Iya. Sholat Masya Allah di situ Bapak Ibu sekalian. Cuma 2 shaf itu. Iya. Karena setiap pintunya tak 10 tentara Israel Pak. Iya. Tidak ada tentara Israel yang berani meninggalkan satu pintu pun, bayangkan. Kita turis-turis dari Indonesia begini ditahan. Setiap kali mau masuk Masjidil Aqsa dilihat, siapa ini siapa. Baru senjatanya tidak pernah berhenti. Takut sekali, coba bayangkan. Padahal dia sudah ambil negaranya orang, dia sudah kepung, dia sudah ambil semua Bapak Ibu sekalian. Pemerintahan semua dia ambil, ekonomi dia ambil, mata uangnya mata uang Israel Pak di sana. Iya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sampai saya pulang dari sana, dari Masjidil Aqsa, saya punya satu kesimpulan. Kenapa Israel begitu takut? Kenapa Israel tidak pernah bisa menguasai? Karena mohon maaf, ini Palestina Masya Allah, selain dia karena buminya Allah, ada kiblat pertama di sana Masjidil Aqsa,
Ada bagian daripada kisah para nabi di sana. Yang terpenting karena masyarakatnya tidak pernah jauh dari Al-Quran, Pak. Makanya kita datang ke sana itu semua sekolahnya anak Palestina sekolah Al-Quran. Dan itu tadi saya sambungkan ke Brunei, Pak. Brunei itu kota kecil sekali, Pak. 3 jam, Pak. 3 jam saya naik mobil dengan itu panitianya. Saya kelilingi satu negara. Jadi kalau dari sini Makassar kemana? Baru. Habis satu negara, Pak. 3 jam saya keliling. Dia bilang ini ujung kanan Ustaz, ini ujung kiri. Dan memang Pak semuanya tepi-tepi, banyak laut-laut Pak kanan ini. Dan saya dibawa ke tempat penghasilan minyak. Yang mana minyaknya itu Brunei yang paling menghasilkan dan dia menjadikan dia negara makmur. Minyaknya tidak pernah habis, Pak. Karena itu tadi, karena rajanya ini dia fokusnya kemana Raja Hasan Bolkiah ini? Dia fokusnya ke Quran. Jumlah penduduk sedikit, jumlah mohon maaf ya penghasilan dari tumbuh-tumbuhan. Nggak kayak kita di Indonesia, Pak. Satu-satunya sumber utama penghasilan Brunei Darussalam minyak. Dan uniknya itu minyak diambil semakin banyak di sana, Pak. Ini berkah dibilang Quran. Ya. Nah, unik sekali itu sekolah karena saya datang ketika kemudian saya sudah sampaikan ceramah sama para guru, kepala sekolahnya hadir. Ya, seandainya saya dikasih izin ketemu rajanya, senang sekali saya, Pak. Cuman sayangnya ya kita hanya diberi kesempatan ketemu dengan guru-guru terbaiknya. Dan itu guru-guru semua alumni Mesir, alumni Sudan, alumni Madinah, macam-macam. Ya, ketika kita ngobrol juga, Masya Allah. Nah, ada juga salah satu orang yang kemudian temani saya itu alumni Gontor seperti saya, senior saya, dia yang temani. Dia bilang apa? Ustaz, ini sekolah, kalau ada orang sudah lulus di sekolah ini, dijamin pendidikannya sampai dia doktor. Iya. Uniknya ini sekolah Bapak Ibu sekalian, dimulai dengan Quran. Jadi subhanallah, tes masuknya baca Quran. Ini sekolahnya raja ini SD ada, SMP ada, SMA ada. Terserah anaknya mau dimasukkan kapan, asal dia lulus tes. Tesnya itu Bapak Ibu sekalian ngaji. Dan tidak boleh dia lulus baik di SD, SMP, SMA kecuali target utamanya hafalan. Ya, itulah kenapa saya diminta ngisi acara di situ. Bagaimana itu anak Brunei bisa menghafal Quran cepat waktunya tapi kuat hafalannya. Nah, saya ada metode dari Sudan. Nah, itu yang saya bagikan ke situ karena dia tahu saya punya metode itu. Ya. Sampai selesai baru saya tanya, ini kalau ada anak misal masuk di sini, saya bilang, itu lalu kemudian kalau dia kuliah ke luar negeri, apa harus jurusan Al-Quran? Dia bilang, Ustadz, hampir 80% anak-anak yang ikut di sekolah kami, Ustadz, ketika selesai menghafal Quran, jarang sekali ada yang pakai jurusan agama. Hanya 20%, 80%-nya masuk di kedokteran di Jerman, masuk di penerbangan di Belanda, masuk di kimia di London. Itu dia cerita semua. Masuk di Amerika ada yang hubungan internasional, politik, tapi mereka dalam kategori sudah hafid Al-Quran. Itu hebatnya itu negara. Nah, ya. Kalau saya lihat-lihat kenapa ini Brunei ini kecil daerahnya, tidak terlalu banyak sumber daya alamnya, penduduknya juga sedikit, tapi makmur sekali. Satu-satunya negara ASEAN, Pak, pendapatan per kapitanya melebihi Amerika. Brunei, Pak, coba kita browsing di internet. Ya, kecil sekali itu daerah, kecil. Itu 3 jam selesai, Pak. Bayangkan itu negara. Tapi kalau bahasanya orang di sana bilang, kalau kita mau gali tanah, tidak ada tanah kecuali minyak di bawahnya, Ustaz. Coba bayangkan, saking luar biasanya Brunei itu, subhanallah. Masya Allah, negaranya Pak bersih, rapih. Ya. Sultan Hasan Bolkiah itu ditegur PBB karena menerapkan hukum syariat bagi yang berzina, bagi yang melakukan perbuatan, mohon maaf, asusila, ada hukumannya, dirajam. Ada cambuk di sana diberlakukan. Bayangkan. Kalau mencuri ada potong tangan, Pak. Itu ditegur dia sama PBB. Karena PBB mengatakan tidak sesuai hukum syariat. Tidak sesuai hak asasi manusia. Apa dia bilang Hasan Bolkiah? Saya lebih takut sama Tuhan saya daripada PBB.
Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua pemimpin-pemimpin yang takut sama Allah, yang menerapkan syariah. Karena berkah itu negeri, Pak, kalau pemimpinnya adil, pemimpinnya jujur, pemimpinnya takut sama Allah, itu pasti keberkahan datang ke negeri itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah kan dalam Al-Quran, andaikan penduduk-penduduk negeri itu bertakwa, beriman pada Allah, kami berikan dia keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, Bapak Ibu sekalian belakang Allah, begitu juga yang terjadi baru-baru ini Anda lihat. Nah, ini saya keliling, Pak. Ya, makanya setiap masjid yang minta jadwal itu permintaan kami cuma satu itu. Kami mau galang dana. Kalau Anda belum siap galang dana di masjid itu, maka saya tidak terima dulu. Kenapa? Karena saya sekarang prioritas saya mengumpulkan dana untuk Palestina. Saya punya jalur, Pak, yang bisa saya kirimkan sampai ke Gaza. Iya. Dan rata-rata bantuan saya katakan sama mereka, kalau bantuan ke Palestina lewat Dubes, lewat mana, itu sudah banyak, Pak. Ya, secara jujur sudah banyak. Kita kumpulkan, kita kirim ke wali kota. Wali kota tidak bisa salurkan, Pak. Dia pasti kerjasama dengan Dubes Palestina, karena ini G2G, government to government, pemerintah ke pemerintah, Pak. Dia pasti lewat Dubes Palestina. Dubes Palestina tidak mungkin kirim ke Gaza, Pak. Dubes Palestina pasti hanya mentok sampai di Masjidil Aqsa atau di tepi barat. Hanya dari masyarakat umum lah, kumpulan-kumpulan kita lah begini, Pak, dari masjid ke masjid, dari komunitas ke komunitas yang bisa sampai ke Gaza. Anda ingat rumah sakit Gaza yang dibangun di Indonesia, rumah sakit Indonesia yang dibangun di Gaza, Pak? Apa Anda pernah dengar waktu itu zaman Pak SBY, apa Anda pernah dengar ada anggaran dari negara APBN untuk sana? Tidak pernah, Pak. Pak Jokowi sekarang, apa ada, Pak, anggaran untuk Gaza? Tidak ada, Pak, karena dianggap itu, Pak, kalau dia kirim dana ke sana, dianggap dia dukung teroris. Padahal sebenarnya siapa yang teroris, Pak? Ini negara siapa? Siapa yang menyerang siapa sebenarnya ini? Itu dulu, Bapak Ibu sekalian. Coba Anda buka sejarah. Hitler, ini saya baca, saya dengar ceramahnya Zakir Naik. Dr. Zakir Naik waktu datang di Unhas, kebetulan saya ketua steering committee, Pak. Ya. Saya yang bina langsung ini para komite-komite. Ya, di atas saya ada Ustadz Ikhwan, ada beberapa Ustadz. Ya, tapi saya pembina, salah satu pembina di steering committee. Dr. Zakir Naik, saya satu hotel di Novotel, Pak. Saya nginap di hotel yang sama. Saya bawa dia ke Unhas. Ya, saya yang kawal, Bapak Ibu sekalian waktu itu. Ya. Ada foto-fotonya. Kemal juga waktu itu. Lihat. Ya. Zakir Naik, Pak, Bapak Ibu sekalian, dia cerita. Dia katakan, saking mulianya itu bangsa Palestina, Bapak Ibu sekalian. Karena memang ini daerahnya para nabi yang diberkahi. Yang tadi kami baca dalam Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna yang kami berkahi. Rasulullah terima perintah salat naik ke langit Isra dan Mi'raj di mana? Di Palestina, Pak. Di Masjidil Aqsa. Anda lihat, ini tempat yang diberkahi, Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, penduduknya penduduk yang diberkahi. Kata Dr. Zakir Naik, waktu itu datang ke Palestina orang-orang Yahudi yang diusir oleh Hitler, 6 juta orang. Ya, Hitler itu apa, Perdana Menteri kah, apa Presiden Jerman kah itu ya? Ya. 6 juta Yahudi, Pak. Ya. Mungkin yang kelahiran bapak-bapak yang kelahiran tahun 40, ya, tahun 50, ya, 60. Mungkin sering sekali dapat kejadian Palestina ini, Pak. Berulang, kasihan. Begitu terus. Tidak pernah berhenti ini kejadian, Pak. Iya. Karena Yahudi tidak akan berhenti sampai dia merasa dia aman dengan kota itu. Karena dia yakini juga bahwa Masjidil Aqsa, ada namanya tempat peribadatan mereka, namanya Haikal Sulaimani. Itu dia yakini bahwa itu bagian daripada milik mereka. Iya. Ada di kitab mereka, itu yang mereka yakini. Makanya tidak akan pernah berhenti mereka sampai dia kuasai semua Palestina. Nah, yang bertahan mana? Gaza. Kenapa yang bertahan Gaza? Itu salah satunya yang tadi saya sebutkan di awal. Karena di sanalah tempat pencetakan para penghafal Al-Quran terbanyak. Ya. Makanya bantuan yang saya kumpul, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya bikin laga amal, Pak. Saya undang anak-anak PSM yang saya kasih hijrah
Rashid Bakri, Zulkifli Syukur. Oh, ini semua pemain PSM, Pak. Saya bina, saya sampai punya grupnya, namanya grup PSM berhijrah, Pak. Iya. Serius Kak, Pak, tidak main-main Kak. Iya. Deng Uki saja ketua supporternya PSM saya kasih hijrah, Pak. Ini nih. PSM berhijrah. Nama grupnya PSM berhijrah, Pak. Isinya anak-anak Haji Kurniawan, Abdurrahman, Hasim Kipu, Hilman Syah, Rashid Bakri, Reza, Rizky Eka, Rifki, Saldi Amiruddin, sampai legendanya PSM Samsul Herudin, ada semua sini, Pak. Saya panggil kemarin laga amal. Saya bilang sama kaptennya, mau nggak Anda bantu Palestina? Ustadz mau sekali, tapi dengan apa saya bantu? Gampang. Saya bikin acara. Acaranya antum main bola. Saya undang wali kota. Saya undang Pak Dhani, Pak datang dia. Sumbang 10 juta. Saya undang Papi, saya bilang datang. Selama 3 tahun tidak pernah aku temu ini orang, Pak, baik-baik. Kecuali berdebat untuk politik. Saya kasih ketemu dalam laga amal di main bola. Mungkin Anda yang punya Instagram pernah lihat ini di Instagram atau di Facebook. Saya kasih ketemu, Pak, hari Ahad yang lalu. Tahu, Pak, sampai hari ini dari laga amal itu sampai sekarang yang saya kumpulkan, alhamdulillah 132 juta tidak terasa, Pak. Terakhir di masjidnya itu tadi saya bilang fastabiqul khairat. Nah, undang Kak juga. Saya kasih juga syarat penggalangan dana. Alhamdulillah 6 juta terkumpul. Sebelumnya di masjidnya bapak saya di Blok M, Masjid Nurul Ikhlas, 9.600.000. Lumayan, Pak. Sebelumnya lagi waktu sholat gerhana di Ancek Doeng Oyo di sana, di Boulevard masuk ke dalam sedikit itu juga hampir 6 juta. Jadi kumpul dari laga amal. Sekarang 132 juta, Pak. Kita bisa wakaf 1 meter di Aqsa. Kita bisa bina 1 tahun 10 anak penghafal Quran di Gaza. Coba bayangkan, Pak. Itu per tahunnya mereka butuh 25 juta. Untuk kasih makan, kasih gaji guru, macam-macam. Alhamdulillah, Pak. Ada di kerja. Jadi kalau meninggal Kak nanti, meninggal Ki semua nanti, Pak, dibangkitkan Ki di hadapan Allah. Pertanyaan Allah itu bukan kau sudah menangkan Palestina, bukan. Karena Allah tidak akan bertanya begitu. Karena Allah yang akan menangkan ini Palestina, Pak. Dengan kita atau tanpa kita, Allah yang pilih kapan waktunya, siapa orangnya. Sama waktu Konstantinopel dibebaskan. Jauh-jauh hari Rasulullah bilang apa? La tuftahanna Konstantinopel. Kata Rasulullah akan dibuka ini Konstantinopel oleh seorang anak muda. Sahabat tidak ada yang dapat generasinya. Bukan di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Konstantinopel yang di Turki, Bapak Ibu sekalian, ditaklukkan dengan hadis Rasulullah tadi oleh seorang namanya Muhammad Al-Fatih, yang menaklukkan Konstantinopel yang ratusan tahun dikelola, dipimpin, dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Dikuasai. Hagia Sophia itu dulu masjid diubah jadi gereja. Makanya waktu Erdogan kemarin kembalikan lagi ke masjid, viral, Pak. Sekarang Hagia Sophia jadi masjid lagi. Saya 3 kali alhamdulillah ke Turki. Ikut konferensi Palestina 2 kali, bawa jamaah umroh 1 kali. Ke Istanbul dan seterusnya. Alhamdulillah. Hagia Sophia waktu itu belum jadi masjid. Nah, kemarin makanya saya mau sekali ke Turki lagi. Karena tahu Hagia Sophia sudah jadi masjid. Itu gereja, Pak. Tulisan lafaz Allah, lafaz Muhammad dicopot dulu. Sekarang dipasang lagi. Dulu ada menara tinggi. Itu kan masjidnya Turki Anda lihat. Tinggi, Pak. Menara tinggi tempat azan diganti jadi lonceng-lonceng. Sekarang dicabut lagi zaman Erdogan. Makanya subhanallah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat ini kondusif, tidak akan jauh dari Quran. Mengapa tadi saya katakan Gaza dengan rakyat yang sangat sedikit, tempat yang sangat sedikit, itu Gaza, Pak, perbatasan Mesir. Ada namanya daerah yang membatasi langsung antara Mesir dengan Palestina, namanya Rafah. Nah, di Rafah itulah dikuasai oleh militernya Israel. Mengapa mereka menguasai? Karena mereka mau menyetop semua barang yang masuk ke Gaza, kecuali Turki. Jadi kalau ada yang mau bertanya ini, saya jawab secara jujur, Pak, karena saya sudah ikuti konferensinya sampai di Istanbul. Pertanyaan orang-orang yang bilang itu Erdogan munafik karena dia jalin hubungan diplomasi dengan Israel, itu bukan karena apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Itu murni karena kecerdasannya Erdogan, kecerdikannya ini para pejabat di Turki untuk bisa memasukkan bantuan ke Gaza.
Ya. Kalau dia tidak ada hubungan diplomasi, Pak, tidak bisa masuk truk-truk dari Turki, tidak bisa masuk kapal-kapal dari Turki, gak bisa, Pak, karena mereka menguasai, mereka mengklaim bahwa Palestina itu adalah miliknya orang Israel. Yang tadi kata Zakir Naik, dulu waktu diusir sama Hitler, 6 juta Yahudi mengungsi ke Palestina, datang Matabe-tabe itu minta izin, sampai sebahagian kecil, ya, sebagian besar dari mereka ketuk-ketuk rumah warganya Palestina lalu mengatakan, bolehkah saya tidur di dalam? Dan apa orang Palestina bilang, Bapak Ibu sekalian? Kata Zakir Naik, ini saya dengar ceramahnya, kata Zakir Naik, dengan sangat memuliakan tamunya, karena orang Palestina sangat faham tentang bagaimana agama kita mengajarkan memuliakan tamu, Pak. Dalam hadis kan Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yang beriman pada Allah dan hari akhirat hendaknya muliakan tamu. Anda bayangkan dari situ orang Palestina tidak ada, Pak, yang kemudian diketuk pintunya oleh orang Yahudi yang mengungsi, kecuali pasti dia terima. Dan Anda bayangkan, Bapak Ibu sekalian, Anda menerima orang jadi tamu, lalu Anda diusir oleh tamu. Apa kata Zakir Naik? Inilah keajaibannya orang Israel dan Yahudi. Dia kalau dia pakai bahasa Inggris, ya. Kan Zakir Naik suka ceramah pakai bahasa Inggris. Dia tommy tamunya, dia tommy penjahatnya. Bayangkan, Pak, orang Palestina, dia tommy tuan rumahnya, dia tommy yang terzalimi di sana. Coba Anda bayangkan, Pak. Kita, Pak, ada orang datang dari luar BTP, datang ke sini, pergi bikin ricuh di sini, Pak. Dikasih tinggal, dikasih makan, baru kemudian dia mengklaim bahwa ini miliknya. Siapa tidak sakit hati, Pak? Iya. Makanya benteng terakhir perjuangan sekarang Gaza. Iya. Dan uniknya, Pak, ya, Gaza itu ghain za ta. Makanya orang Gaza itu selalu bangga dengan nama Gaza, karena dia bilang na'ishu bil izzah. Jadi tulisan antara Gaza dengan izzah, izzah itu kemuliaan, ain za ta marbutah, hanya beda satu titik tuh. Gaza, izzah. Gaza nama tempat, izzah artinya bahasa Arab kemuliaan. Satu-satunya daerah belum dikuasai oleh pemerintah Israel itu hanya Gaza. Ya. Makanya ada sebagian ulama, ya ini sebagian, ya, sebagian membolehkan, tapi ada sebagian, saya harus sampaikan dengan jujur, sebagian melarang umroh lalu dilanjutkan dengan ke Palestina di tengah-tengah penjajahan Israel. Apa alasannya ulama tersebut? Kenapa dia haramkan? Kayak saya kemarin bawa jamaah umroh masuk ke Palestina misalkan, karena ada turnya kan, ada wisata. Jadi setelah umroh 2 Mekah Madinah 6 hari, 8 hari, 4 hari, baru kemudian berangkat ke sana 4 hari, jadi total pokoknya 14 hari, karena Jordan 2 hari. Jadi berangkat ke sana. Sebagian ulama mengharamkan. Apa dalilnya? Karena mereka bilang kalau kita masuk ke Palestina sekarang dalam keadaan Israel masih menjajah, sama dengan kita menyetor devisa ke negara Israel, karena visanya kita bayar, hotelnya kita bayar, dan semua hotel di sana pajaknya lari kemana? Israel. Dan Israel pakai untuk apa? Pakai untuk beli senjata, pakai untuk menghabisi anak-anak Gaza, pakai untuk menyerang, macam-macam. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak perlu ke Palestina sekarang, cukup berjihad dengan harta, kirimkan ke orang Palestina di sana. Sebagian yang lain mengatakan boleh, ya ini yang membolehkan. Dia katakan apa? Karena kalau kita tidak berangkat ke sana, kita tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa. Dan padahal itu Masjidil Aqsa, satu kali sholat di sana 500 pahalanya, sama dengan 500 kali sholat di Masjid Hairullah atau di masjid-masjid yang lain. Susunannya kan, kata Rasulullah, Masjidil Haram di Mekah 100.000, Masjid Nabawi di Madinah 1.000, iya. Masjidil Aqsa 500. Alhamdulillah kemarin saya Januari, Pak, Januari 2020, Corona kan Maret, Pak, awal Maret. Saya pulang Februari awal tanggal 10 kalau saya tidak salah, ya. Setelah itu ada jamaah umroh berangkat,
Pas dia di Jordan mau masuk Palestina, tutup dengan alasan corona. Nggak jadi masuk. Saya bilang, Masya Allah, rezeki komento mau sholat langsung di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang kata Rasulullah, tidak boleh orang memaksakan bepergian kemanapun. La tushaddur rihal illa fi 3 masajid. Kecuali untuk pada 3 masjid. Jadi jalan-jalan ke Eropa, kemana, itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Kalau memang tidak penting-penting banget. Ya. Lebih baik itu kalau ada wanita, Pak, daripada kita ke Eropa, mending kita ke masjid-masjid itu tadi. Yang satu kali sholatnya, Pak, 100.000. Ya. Makanya luar biasa kalau kita bisa umroh tiap tahun dulu. Ya. Sekarang ini, Pak, umroh sudah berapa tahun, kasihan ya. Saya kalau ke hotel, Pak, biasanya kalau waktu di Riau, ceramah di Jakarta, ditaruh di hotel-hotel berbintang, kan dia ada channel TV-nya langsung ke luar negeri. Saya kan selalu cari channel Masjidil Haram, Pak, yang Mekah itu orang tawaf toh. Jadi kalau putar itu saya sering nangis, Pak. Apalagi adik saya yang perempuan kan ikut suaminya di Saudi. Suaminya kan kuliah di Qasim, ya, kita kena 4 jam dari Madinah di Saudi. Itu tempatnya Syekh Utsaimin dulu di situ. Itu adik saya S2, adik ipar saya lulus S2 karena kemudian adik saya yang perempuan ikut ke sana, makanya saya suruh hafal Quran saja di sana. Iya. Itu sampai kemudian waktu dia umroh kemarin baru-baru, alhamdulillah sekarang sudah di Makassar. Baru kira-kira 2 minggu di Makassar. Waktu dia sebelum pulang dia umroh dulu, Pak. Wah, dia foto dikirim di grup keluarga. Wah, saya sering mau nangis, Pak. Sebenarnya. Karena bayangkan, Pak, sudah hampir 2 tahun kita tidak umroh ini. Ini apalagi baru-baru lagi ada pengumuman haji dibatalkan, ya. Tidak boleh ada. Terus pemerintah Arab Saudi, kedutaan besarnya kirim surat ke Ibu Puan Maharani, Ketua DPR. Dia bilang, kami belum pernah berikan informasi bahwa kami tidak kasih kuota Indonesia. Uniknya ini negara, Pak, luar biasa. Iya. Kementerian Agamanya sudah umumkan, Dubes Saudi marah-marah, Pak, karena dia bilang kami belum pernah bilang bahwa Indonesia tidak dapat jatah karena belum diumumkan di Saudi. Indonesia sudah umumkan di negaranya bahwa tidak ada haji. Ada muncul netizen bilang, jangan-jangan uangnya sudah habis. Astagfirullah. Karena Dubes, coba kita ada saya screenshot itu. Ada saya screenshot itu, suratnya duta besar, viral itu, Pak. Suratnya duta besar Arab Saudi untuk Ibu Puan Maharani, Ketua DPRD ini. Suratnya. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani SI.Com, Dr. Honoris Causa. Bersama ini saya memberitahukan kepada Yang Mulia bahwa merujuk pada pemberitaan yang beredar telah disampaikan oleh sejumlah media massa di Indonesia yang menukil pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Insinyur Dr. Insinyur Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI, yang menyatakan bahwa telah memperoleh informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji pada tahun ini. Juga menyatakan Dr. Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, menyebutkan adanya 11 negara yang telah memperoleh kuota haji dari Arab Saudi pada tahun ini dan Indonesia tidak termasuk dari negara tersebut. Dalam kaitan ini, saya ingin memberitahukan pada Yang Mulia bahwa berita itu tidak benar dan hal ini tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi. Di samping itu, otoritas berkompeten di Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini. Coba lihat, Ki, baik bagi para jamaah haji Indonesia maupun bagi para jamaah haji lainnya dari seluruh negara di dunia. Coba bayangkan, sehubungan dengan hal ini merupakan sebuah kesempatan bagi saya untuk menjelaskan kepada para anggota-anggota dewan yang terhormat tentang fakta yang sebenarnya. Seraya saya berharap agar kiranya dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak kedutaan atau otoritas resmi lainnya, baik di Kerajaan Arab Saudi atau di Indonesia, guna memperoleh informasi dari sumber-sumber yang benar yang dapat dipercaya. Saya berharap semoga Yang Mulia senantiasa mendapat limpahan taufik dan kesuksesan, dan kepada para anggota dewan yang terhormat saya sampaikan salam hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Essam bin Ahmed Abid Al-Attahaqafi, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Coba bayangkan, Pak, surat resmi nih. Bayangkan bisa sebelum itu negara kita, Pak, untuk masalah haji. Bagaimana mungkin Arab Saudi, Pak? Subhanallah, ya. Itu bayangkan, ya. Kita dalam hal
haji saja kita berharap Allah izinkan, dan ternyata ya, ada saja cara-caranya, Pak. Ya, ini kan memalukan sekali istilahnya, sangat memalukan, Pak. Sekaliber Menteri Agama bisa mengumumkan sesuatu yang belum dikasih tahu dari Arab Saudi. Baru alasannya karena Arab Saudi tidak mengizinkan. Wah, ini kan blunder fatal, Bapak Ibu sekalian. Sangat fatal. Ya, ya mudah-mudahan segera diperbaiki. Ya, karena jamaah kita menunggu ibadah haji. Mungkin ada di antara Bapak yang sudah daftar, Pak. Ya, termasuk nenek saya. Ya, jatah hajinya tahun lalu kasihan. Belum berangkat dari reguler. Nah, nenek ini sudah hampir 80 tahun. Ya, meninggal duluan orang, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian di belakang Allah, terakhir ya. Ini suruk jam berapa, Pak? Biar sholat sunnah kita dapat pahala haji umroh ini, Pak. Penggantinya ya. Mungkin jam 6 lewat 15 atau 6 lewat 10 begitu ya, kira-kira ya. Iya. Bapak Ibu, setelah saya ingin mengatakan bahwa sekarang, Pak, kita butuh untuk support dana di Gaza. Iya, dan ini memang ya viral juga kemarin. Itu sampai di marah sekali Ustadz Adi Hidayat, saya lihat, kasihan. Saya ini, Pak, dekat sekali dengan Ustadz Adi Hidayat, alhamdulillah. Pemerintah Goa waktu itu, Pak Adnan minta tolong Ustadz, tolong bantu untuk komunikasi dengan Ustadz Adi Hidayat. Saya mau bikin program satu desa satu hafid. Nah, dia ada anggaran 5M kalau nggak salah, dia bangunkan asrama. Makanya saya yang ke Bekasi, saya bilang, oh ya, sini saya kenal Ustadz Adi. Saya berangkat ke Bekasi, iya. Saya ketemu karena memang saya sudah pernah satu acara di Al-Markas dulu tahun 2018. Saya, Ustadz Dasat, Ustadz Adi Hidayat, 3 orang. Ustadz Adi dulu, baru Ustadz Dasat, baru saya terakhir. Kita ada acara tablik akbar di Al-Markas 2018. Nah, makanya saya kenal Ustadz Adi Hidayat. Saya datangi lagi ke tempatnya di Bekasi, di Masjid Al-Ihsan. Datang ke sana, ke Islam Al-Akhyar ya, waktu itu masih Al-Akhyar namanya. Saya datang ke tempatnya, saya bilang, Ustaz, tadi ini Pak Bupati minta anggaran disiapkan. Pokoknya dia mau punya program satu desa satu hafid. Cari caranya, bagaimana caranya, katanya Pak Bupati, Ustaz minta tolong untuk bisa ketemu Ustaz Adi. Saya bilang, Ustaz Adi tolong. Ini baru-baru Ustaz Adi kasihan viral. Dibilang nyelundupkan uang 30 miliar. La ilaha illallah. Ya, begitu, Pak. Memang selalu setiap kebaikan itu pasti ada pembencinya. Bahkan ada syekh saya bilang, kalau kamu berada di dalam kebaikan dan tidak ada yang membenci kebaikanmu, coba cek, jangan-jangan kau salah jalan. Karena tidak ada jalannya para nabi, Pak, kecuali ada yang benci sama nabi. Betul? Waktu Nabi Musa ada Firaun, Pak. Ya, waktu Nabi Yusuf ada 10 saudaranya. Bayangkan. Waktu Nabi Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh, Nabi Ilyas dibunuh, banyak nabi dibunuh, Pak. Itu menandakan banyak pembencinya. Zaman Rasulullah ada Abu Lahab, ya, Abu Jahal. Begitulah Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu. Makanya kalau Anda bertanya, Ustadz sampai kapan ini orang galang dana untuk Palestina? Saya bilang Bapak Ibu sekalian, bisa jadi sampai hari kiamat. Ya. Karena kita tidak akan pernah ditanya apa Anda sudah menangkan Palestina. Tidak. Pertanyaannya nanti di akhirat, Bapak Ibu sekalian, apa yang kau sudah berikan untuk Palestina? Makanya salah seorang syekh kami waktu ditanya, Pak, ketika juga di Sudan itu ada penjelasan tentang Palestina. Waktu itu saya di Sudan 2000 berapa itu? 2014 ya. Waktu itu ada lagi Gaza, meledak lagi Gaza, diserang, menyerang, saling menyerang. Lalu kemudian digalang dana dari Sudan untuk Palestina. Tiba-tiba ada yang bertanya, lalu mengatakan, ya Syekh, sampai kapan kita kumpul uang untuk Palestina? Bukankah dari 10 tahun yang lalu, 15 tahun kumpul uang untuk Palestina? Dia bilang, Syekh, lalu ditanya lagi begini, sampai kapan dan ini kenapa Allah tidak menangkan saja Israel? Allah tidak menangkan saja Palestina. Bukankah ini bumi-bumi Allah? Kenapa tidak dihancurkan saja Israel? Sampai kapan kita mau galang dana begini, Syekh? Lalu Syekh dengan tersenyum lalu mengatakan, iya, ini sampai Allah hilangkan orang-orang seperti kamu dari buminya. Coba jawabannya Syekh, Pak. Sampai Allah menghilangkan orang-orang seperti kamu dari buminya. Kenapa? Karena orang-orang beginilah, muslim-muslim begini nih, Pak, yang sampai sekarang membuat kita belum menang-menang. Pak, negara Arab itu, Pak, kalau dia kumpulkan saja uangnya semua, ini Qatar, Kuwait, Bahrain, semua, Libya, Yaman, semua ini, Pak, ini negara paling dekat, apalagi Mesir ya. Yang sekarang ini kan pemimpinnya Sisi, dia yang kudeta Mursi. Mursi penghafal Quran, dikudeta, Pak, karena dia dibilang pro Palestina. Amerika tidak suka,
dikasih hancur negaranya. Libya, Muammar Gaddafi dibilang pro Palestina, Amerika tidak suka, dikasih hancur negaranya. Padahal dulu Libya, Mesir itu makmur sekali Pak. Zaman Muammar Gaddafi Pak, tidak ada yang bayar rakyat listrik, tidak ada. Coba kita browsing di internet. Karena saya ini Pak, saya ini mahasiswa yang merasakan Arab Spring. Waktu saya kuliah dari S1 sampai S3 Bapak Ibu sekalian, disitulah tumbang Libya, tumbang Yaman, tumbang Syria, sampai negara saya Sudan tumbang juga. Saya di Sudan Pak. Jadi saya itu S1 sampai S3, saya lihat pisah Sudan Utara dengan Sudan Selatan. Saya lihat di kudeta presidennya. Saya lihat militernya baku perang. Saya lihat Pak, masih mahasiswa kini. Dari 2000, kira-kira 2009. Ya, sampai sekarang, ya saya sampai sekarang masih mahasiswa S3 di sana. Ya. Jadi bayangkan itu semua diatur Pak. Kenapa mereka mengatur? Supaya mereka bisa kuasai ini yang namanya Palestina. Intinya di Palestina. Makanya lihat, mana ada negara Arab yang berani bicara Pak? Ada nggak bantuan dari Saudi langsung 3 triliun untuk Gaza? Tidak berani Pak, karena Saudi sekutunya Amerika. Nggak bisa Pak. Makanya yang coba bayangkan Pak, Saudi, Indonesia, negara Muslim, ada nggak bantuan dari uang negara untuk Palestina? Nggak pernah ada Pak. Ya, makanya betul tadi kata Syekh, sampai Allah hilangkan orang-orang seperti kamu. Kenapa? Orang-orang penakut. Yang kedua orang-orang pengecut. Yang ketiga orang-orang yang cuek sesama saudaranya. Dia katakan, Ustaz, apa? Di sini saja banyak orang miskin. Saya bilang, lentong itu sedekah di sini, lentong di sana bos. Ya. Banyak alasan Pak. Orang kalau tidak paham ini masalah akidah ini, makanya ini judul kita hari kan, Palestina bagian dari akidah. Ya. Kalau orang tidak paham bahwa ini akidah, ada kiblat pertama. Dulu orang sholat menghadap Masjidil Aqsa. Ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Baru kemudian diarahkan menghadap Masjidil Haram Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi orang-orang begini. Lalu kemudian tadi Syekh dia bilang sampai Allah hilangkan orang-orang seperti kau. Orang-orang yang cuek Pak. Makanya negara Arab itu masyarakatnya berontak. Negaranya nggak berani keluarkan, tapi masyarakatnya Sudan Pak, orang jamaah kumpul triliunan itu Pak. Jutaan US dollar. Itu dikumpul, dibawa, dikirim ke Gaza. Dikirim ke Palestina, di Mesir. Pemerintahnya tidak mau, rakyatnya yang kumpul. Di Yaman, pemerintahnya tidak mau, rakyatnya. Arab Saudi, pemerintahnya tidak kirim, rakyatnya yang kirim. Anda tahu rumah sakit Indonesia di Gaza, bukan Pak SBY anggarkan dari APBN itu Pak. Kalau Anda lihat itu rumah sakit di Gaza, susunan siapa-siapa pemberi, ada jamaah masjid ini, jamaah masjid ini, sampai komunitas FPI, sampai komunitas Habib Rizik pernah kumpulkan, kirim uang sampai miliaran ke sana. Itu terdata semua dan ada di pelangnya itu. Komunitas yang mengirimkan uang untuk pembangunan rumah sakit Gaza. Cari pakai di internet itu, ada masjid Istiqlal, masjid apa. Dari apa? Swadaya masyarakat Pak. Masjid ke masjid, ada Dewan Masjid Indonesia. Kumpul semua masjid ya. Ini yang kayak kemarin Pak JK waktu berapa Jumat yang lalu bilang, setengah dari celengan masjid seluruh Indonesia dikumpul ke Dewan Masjid, dikirim ke Palestina. Itu Pak JK, Masya Allah. Ini bangga tongki kita orang Bugis rasanya ada. Ya, orang begini Pak. Ya. Perhatiannya luar biasa. Kalau Anda bayangkan Pak, berapa juta masjid di Indonesia, setengah dari uang masjidnya saja hari Jumat, satu hari mau saja ini, setengah uang masjid kirim kumpul di Dewan Masjid, luar biasa, miliaran itu. Kebetulan saya dekat juga dengan wakil ketua Dewan Masjid, Komisaris Jenderal Polisi Safruddin Pak. Ya, di sini rumahnya Pak, di perumahan dosen. Saya pernah jenguk ibunya di Bayangkara. Saya jenguk dulu kodong karena saya minta didoakan kayak kita datang di Bayangkara. Ya, ini dekat sekali juga dengan Ustaz Das saat ini, Pak Komjen Safruddin ini. Ini ajudannya dulu Pak JK. Terus pernah jadi Menteri PAN. Apa itu PAN itu? Menpan. Ya, aparatur negara ya. Alhamdulillah. Ya, bangga kita punya orang-orang Bugis begini berkarya di sana. Dan Masya Allah ya punya perhatian. Jadi miliaran itu dari uang masjid dibawa ke sana. Termasuk bangun rumah sakit di Gaza dan seterusnya. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan hari ini kita tunjukkan kepemilikan kita. Jadi sebenarnya itu dari dalam diri muncul keperhatian, muncul rasa memiliki. Itu tidak jauh-jauh Pak dari Al-Quran.
Itu juga Gaza diselamatkan sampai sekarang, tidak berani Israel masuk. Bayangkan, padahal banyak sekali, ya, banyak sekali dia punya senjata. Sampai sekarang dia tidak berani masuk. Karena apa? Karena penduduk Gaza Quran. Jadi kalau saya mau bahasakan sederhana, orang yang perhatian kepada saudara muslim itu adalah orang yang selalu di hatinya dekat dengan Quran. Orang yang akan dipertahankan oleh Allah adalah orang yang selalu hatinya dekat dengan Quran. Dari Quran ke Quran, dari masjid ke masjid. Iya. Jadi inilah semua yang bisa kemudian menjadikan kita orang-orang yang diridhai Allah, Bapak Ibu sekalian. Anda Pak, kalau Anda hafal Quran, Anda rajin baca Quran Ibu, tidak mungkin Anda seke kasih keluar uang untuk Palestina. Tapi coba Bapak Ibu sekalian, saya coba tanya diri kita, kalau jarang kita baca Quran Pak, rasa-rasanya hati ini berat untuk kasih keluar uang. Jadi kunci utama kebahagiaan dunia dan akhirat sudah jelas Pak, Quran. Keberkahan Quran. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu sekalian. Makanya Palestina ini masih dipertahankan Allah lewat sebuah negara, sebuah daerah namanya Gaza. Itu karena di sini nih para pencetak penghafal Quran. Anda tahu tentara Hamas, tes masuk di Hamas itu Pak. Kan banyak orang Arab. Itu lari semua mengungsi ke Gaza, lari semua untuk menolong Gaza, mau jadi mujahid, mau meninggal dalam peperangan. Bapak Ibu sekalian, datang dari Somalia, Libya, Tunisia, datang masuk ke situ lewat perbatasan Mesir untuk jadi tentara Hamas. Banyak yang ditolak Pak. Kenapa? Karena tes masuk Hamas minimal 15 juz. Hafal Pak. 15 juz Quran, coba cari di internet Pak. Iya. Untuk jadi Hamas, pembela Palestina, tentara Gaza yang dilatih militernya itu 15 juz minimal. Iya. Jadi apa kuncinya? Quran Bapak Ibu sekalian. Di Gaza itu kota kecil tapi hampir semua anak-anaknya Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian mereka di rudal, ini kan kemarin terakhir Pak, coba Anda lihat, rudal Israel, Gaza rudal juga. Israel kirim lagi rudal, ini balik lagi Gaza. Dan rudalnya Israel jauh lebih banyak daripada rudalnya Gaza. Yang dikirim oleh Israel menghancurkan hampir 200 ya bangunan. Di Gaza, di Israel, di Tel Aviv, Gaza kirim roket, hanya sedikit bangunan yang hancur. Tapi ada kilang minyak yang disasar oleh Gaza. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, korban di Gaza 250 orang lebih. Korban di Tel Aviv, ibu kotanya Israel, itu hanya 17 orang. Tapi siapa yang minta gencatan senjata? Israel Pak. Siapa yang minta berhenti? Israel. Padahal korban lebih banyak di mana? Di Gaza. Kenapa Pak? Iya, ketika kemudian kami baca grup, ada grup syekh-syekh kami di Sudan, salah seorang syekh yang mengatakan, bagaimana mungkin Anda menyamakan orang yang takut mati dengan orang yang cari mati? Siapa yang takut mati Pak? Israel. Biar baru 17 orang warganya meninggal, takut nih semua Pak. Makanya warganya protes, berhenti serang Gaza, karena kalau diserang terus Gaza, kita juga diserang, takut mati. Berbeda dengan orang Gaza Pak, oh semakin banyak rudal, semakin dia suka Pak. Ada video beredar Pak, oh sayangnya saya tidak save. Video beredar, terakhir ini, saya ceramah di Mandala waktu itu orasi Jumat 2 Jumat yang lalu. Saya ceramah Pak, baru-baru saya lihat itu video, makanya viral ini video saya waktu orasi di depan Mandala, di Monumen Mandala kemarin 2 Jumat yang lalu. Itu ada video ibu-ibu tuh lagi kerja rumah, datang tetangganya menangis. Dia panggil dengan namanya ya, saya lupa siapa namanya. Dia panggil anakmu, anakmu, anakmu. Dia bilang, ibu ini sambil kerja rumah, entah nyapu, entah ngepel. Kemudian datang itu tetangganya. Dia bilang anakmu, anakmu, anakmu. Dia bilang kenapa anakku? Dia bilang anakmu baru saja, ya, tempat sekolah yang didatangi anakmu dirudal oleh Israel. Apa dia bilang ini ibu? Alhamdulillah. Bayangkan, alhamdulillah Pak. Kalimat pertama keluar dari ini ibu, dia bilang alhamdulillah. Baru dia siap-siap, dia ganti pakaiannya, dia berangkat ke sekolah itu Pak. Dia cari mayatnya anaknya, ketemu mayatnya anaknya, apa dia bilang? Intadhirni fil jannah ya waladi. Anakku, tunggu ibu di surga. Deh, ngerinya Pak, merinding saya Pak. Lihat itu Pak, orang ini anaknya baru dia salami tangannya mamanya untuk minta izin pergi ke sekolah tahfiz Quran. Karena di Gaza itu Pak, semua sekolah hafal Quran.
Semua sekolahnya. Sekolah di Gaza itu sekolah penghafal Quran. Nanti kemudian setelah dia hafal Quran baru diajar matematika, berhitung, biologi dan seterusnya. Tapi kunci utama di sana sekolah hafalan Quran. Bapak Ibu sekalian, dia cium tangan mamanya 2 jam setelahnya Bapak Ibu sekalian. Ya, datang itu berita meninggal, hancur sekolahnya. Datang itu mamanya, dia bilang alhamdulillah, baru dia cari anaknya, dia bilang tunggu ibu di surga. Subhanallah. Jadi memang orang di sana Pak kalau minta izin ke sekolah kayak minta izin pergi untuk selama-lamanya. Dan anak-anak Gaza tidak ada yang takut mati Pak. Karena apa yang dia bawa? Quran. Makanya ada suatu statementnya anak Gaza bilang, silahkan bakar gedung-gedung sekolah kami, kau tidak akan pernah habiskan Quran di dada kami. Silahkan bakar gedung-gedung sekolah kami, kau tidak akan pernah bisa habiskan Quran di dada kami. Kenapa Pak? Karena itu Quran bukan lagi yang dicetak, yang mau kita taruh di lemari. Karena anak Gaza Quran dia taruh di dadanya. Dimanapun dia jalan, dia bawa Qurannya. Yang mudah-mudahan kita semua dikaruniakan anak penghafal Quran insyaAllah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya titip Pak, saya titip saja sama jamaah. Bapak minta, Pak siapa nama Pak? Pak Umar, Pak Fuad ya. Semua Pak yang mau donasi dan seterusnya bawalah ke Pak Fuad. Ibu-ibu mau cincin, mau apa, Ustadz ada bahkan kemarin yang dibilang Ustadz ini harta terakhir saya. Saya bilang apa? Cincin emas yang dikasih ke suamiku 25 tahun yang lalu. Saya bilang Masya Allah, betul ibu? Ya, iya Ustaz, ini harta bisa karena tua mah Ustaz, pensiun mah. Dia bilang enggak apa-apa Bu. Saya bilang subhanallah, berapa gram itu Bu? Lumayan Ustaz, hampir 6 gram. Iya. Dia bilang oh iya tebal-tebal itu Bu. Ya, lumayan ya, silakan Bu. Ya. Dia sumbangkan itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang sumbangkan waktu itu sepedanya, ada yang motornya, macam-macam Pak. Orang ngeri Pak, artinya kalau dia punya keimanan itu subhanallah, Allah yang gerakkan hatinya orang-orang. Ya, nanti dikumpulkan Pak Fuad, nanti saya umumkan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan nanti langsung kita distribusikan. Alhamdulillah sampai sekarang 132 juta. Berapa teman itu saya kirimkan? Ada saya kirimkan kemarin Pak Api, iya, saya bilang alhamdulillah Pak Api sekarang itu terkumpul 132 juta lebih, iya. Nah ini alhamdulillah. Di sini kemarin saya kumpulkan 132 juta 213.000. 132.213 ya sekarang. Ya kemarin baru-baru masuk lagi dari Masjid Ulul Albab di Politeknik, mahasiswanya kumpul dana 1.800.000. Ada lagi macam-macam alhamdulillah. Jualan kaos, ada orang jualan kaos Pak demi Palestina. Baru na WA na Instagram dan DM kan ya Ustaz, bisa enggak hasil penjualan kaos saya untuk Palestina? Oh bisa sekali. Saya bilang Allah tidak lihat banyak berapanya. Allah lihat sesuai dengan kemampuannya. Kalau Anda orang kaya baru tas 10.000 jadi Anda sedekah, ya tanggung jawablah di hadapan Allah, kan gitu. Ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Pak. Ya jamaah ini kita sudah bisa sholat syuruk ini Pak. Kalau saya anjurkan jangan ada yang pulang sebelum sholat 2 rakaat Pak. Niatnya tetap sholat duha. Pahalanya dapat dalam hadis Tirmidzi, pahalanya kata Rasulullah seperti haji dan umrah, sempurna. Saya mohon maaf Pak, mau sekali saya buka tanya jawab, tapi kalau saya buka tanya jawab lama pasti nanti lagi. Saya ada jadwal lagi jam 8 Pak di Masjid Nurul Ikhlas ya. Antum lihat ya jadwalnya ya. Saya ada jadwal lagi di Masjid Nurul Ikhlas jam 8, jadi harus siap-siap. Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat selalu, dijaga Allah. Masjid Khairullah semuanya penduduknya dekat-dekat masjid ini diberi keberkahan, dijadikan anak-anak kita semua penghafal Quran, dijadikan kita semua dekat dengan Al-Quran, dikumpulkan kita diberikan syafaat oleh Allah dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita harta-harta kita yang kita sedekahkan di jalan Allah nanti membantu kita pada hari kiamat, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Fuad ya, nanti kita komunikasi ya Pak Fuad. Ya ibu-ibu semuanya boleh. Yang tidak hadir, kalau ada keluarganya, ada teman kantornya, mungkin ada yang kerja di kantor mana. Ustadz, boleh nggak saya galang dana di kantorku baru saya store di masjidku? Boleh. Nanti Pak Fuad tinggal komunikasi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.